Gus Reza melakukan sesuatu yang saya anggap salah dan saya pun menanggapinya dengan cara yang salah. Maka dari itu saya di sini ingin mengklarifikasi video tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi, bantahan ilmiah saya tetap ilmiah. Tidak akan pernah saya klarifikasi karena pernyataan tersebut saya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila saya menariknya, berarti saya tidak percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih percaya kepada Gus Reza yang menjamin orang pasti masuk surga. Dan di sini saya ingin mengklarifikasi beberapa pernyataan saya yang mungkin menyinggung, keras, ataupun kurang pantas. Saya mohon maaf atas ungkapan-ungkapan tersebut. Karena terus terang, saya juga merasa kalau apa yang saya lakukan dulu itu salah. Cara penyampaian saya salah. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir, itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun. Anjingnya mati, masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga, jaga ulama. Apalagi Banser sama Pagar Nusa. Nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya. Jadi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat atas ucapan-ucapan saya yang kurang pantas. Telah menampilkan bentrokan dari oknum Pagar Nusa dengan PSHT yang saya kait-kaitkan dengan video dari Gus Reza. Yang dimana Gus Reza di situ menyatakan, artinya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Di situ saya ingin menanggapi pernyataan tersebut dengan ilmiah, namun saya melakukan kesalahan yang sama dengan Gus Reza, yaitu seolah-olah dengan perbuatan oknum-oknum Banser yang suka nyewer-nyewer biduan, jagain biksu, jagain gereja, mikul patung Kristen, ngadain konser dangdut, mereka joget jingkrak, laki-laki perempuan joget bersamaan, yang dimana saya menganggapnya itu adalah suatu kemaksiatan, yang dimana kemaksiatan itu pasti menggiring orangnya kepada neraka. Lalu saya juga, karena disebut di situ adalah Banser dan Pagar Nusanya, jadi saya menampilkan oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang sejatinya itu bukan perbuatan orang ahli surga. Itu kesalahan saya. Artinya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Karena saya pun tidak tahu bagaimana akhir hayat dari seorang manusia. Bisa jadi dia awalnya melakukan amalan-amalan soleh, tapi pada akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Bisa jadi dia awalnya sebagai pelaku maksiat, kemungkaran, dan lain sebagainya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada penghujung hayatnya, dia menjadi ahli surga. Tidak tahu, karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat manusia. Gus Reza melakukan sesuatu yang saya anggap salah dan saya pun menanggapinya dengan cara yang salah. Maka dari itu saya di sini ingin mengklarifikasi video tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi, bantahan ilmiah saya tetap ilmiah. Tidak akan pernah saya klarifikasi karena pernyataan tersebut saya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila saya menariknya, berarti saya tidak percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih percaya kepada Gus Reza yang menjamin orang pasti masuk surga. Saya akan memberikan beberapa data bahwa orang tidak bisa menjamin orang lain masuk surga. Yang pertama, ini yang paling kuat, yang paling sahih. Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah menjamin putrinya Fatimah pasti masuk surga. Ini Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Di antara ribuan sahabat, hanya 10 orang yang dijamin pasti masuk surga. Terus kemana anak cucunya? Yaitu yang dipesankan oleh Nabi. Beramallah engkau wahai Fatimah, karena sungguhnya aku tidak dapat menjamin engkau atau mencukupkan sesuatu apapun kepadamu daripada Allah. Ini pesan dari Nabi. Ada kisah sahabat yang dimana sahabat itu bukan cuma menemani ulama Ashabul Kahfi, menemani tidur sampai mati. Tidur 300 tahun, dijaga oleh anjing, anjingnya juga tertidur sampai mati. Dan apa? Kata Gus Reza, anjing tersebut masuk ke dalam surga gara-gara menjaga. Sedangkan tidak ada nas dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang sahih bahwa anjing tersebut masuk ke dalam surga. Dan di sini kita telisik lebih dalam lagi teman-teman, yaitu kita bandingkan dengan para sahabat. Sahabat ini yang jelas-jelas bersyahadat, berjuang bersama Rasulullah, berperang dengan Rasulullah, melindungi Rasulullah dari ancaman musuh. Setiap hari menjaga Rasulullah, teman-teman. Tetapi ketika perang Uhud, dia berusaha melindungi Nabi Muhammad, berperang berbaris dengan Nabi Muhammad, lalu dia tersayat pedang, lalu kritis. Di masa-masa dia kritis, apa yang dia lakukan? Dia bersyahadat, teman-teman. Lalu dia memegang pedangnya, lalu dihunuskan kepada perutnya sendiri dan ditusukkan. Mati dalam keadaan bunuh diri. Apa kata Rasulullah SAW? Dia di neraka. Kata Rasulullah. Ada juga sahabat yang lain yang dinilai syahid, ya. Tetapi apa kata Rasulullah? Dia di neraka. Dengan apa katanya?
Karena dia ketika berperang hanya mengambil sedikit ghanimah yang membuat dia masuk neraka. Kita belum berbicara tentang golongan-golongan yang pasti masuk neraka, yaitu orang-orang muslim yang mengerjakan kesyirikan. Di Indonesia ini sangat marak doktrin-doktrin kesyirikan, baik itu orang yang pergi ke dukun, pergi ke peramal, pasang-pasang jimat dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ngasih sesajen kepada apa? Kepada Nyi Roro Kidul, kepada pohon-pohon, kepada batu-batu. Itu namanya kesyirikan. Kesyirikan diancam neraka, meskipun orangnya bersyahadat muslim. Terus yang kedua, munafik. Orang munafik diancam neraka. Bahkan tidak main-main ancamannya, teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-145, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada keraknya api neraka. Orang munafik, Islam nih, orang Islam bersyahadat, menjaga ulama lah, dan lain sebagainya. Tapi dia munafik, ada di kerak neraka kata Allah. Jadi intinya di sini, bantahan ilmiah saya terhadap Gus Reza tidak akan pernah saya klarifikasi. Karena kalau saya mengklarifikasi itu, artinya saya tidak berpegang teguh terhadap faham yang saya jalani. Karena tidak bisa, teman-teman. Tidak dapat dibenarkan orang menjamin sesuatu pasti masuk surga. Nabi pun tidak pernah menjamin orang pasti masuk surga. Kenapa kita tiba-tiba menjamin orang masuk surga? Pasti masuk surga. Terus berlandaskan dengan anjing. Sungguh tidak elok menyamakan manusia dengan anjing. Karena anjing tidak dibebani syariat. Tuh yang pertama. Sekarang ini banyak doktrin-doktrin kepada umat untuk mengajak umat, gulu, teman-teman. Fanatik kepada organisasi, fanatik kepada tokoh, fanatik kepada orang-orang yang dianggap mereka wali. Ya Allah, kalau kita mau menganalogikan seberapa tinggi derajatnya anjing Ashabul Kahfi dengan Abu Thalib. Manusia jelas, tapi diganjar neraka meskipun menjaga Nabi. Saya di sini ngajak kalian berpikir. Masuk surga dan neraka itu bukan karena kita masuk salah satu organisasi, bukan karena kita masuk NU, bukan karena kita masuk Muhammadiyah, bukan karena kita masuk Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya. Tidak. Apalagi masuk kepada perguruan. Kalau kalian ingin masuk surga, masuk PSGI. Tidak. Masuk PSHT? Tidak. Masuk Pagar Nusa? Enggak. Kalau kalian ingin masuk surga, taat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan organisasi masyarakat, bukan perguruan silat, bukan juga ormas keagamaan. Sudah saya analogikan. Bukan karena kita. Apalagi kita berkedok ingin menjaga ulama, lalu ingin masuk surga. Tidak. Masuk neraka dan surganya kita bukan karena kita menjaga ulama, tapi karena kita taat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi di akhir zaman ini, kita bisa menyaksikan seperti apa ulama yang mau kita jaga. Jangan seperti Banser. Apa yang dijaga Banser? Gufron. Mama Gufron dijaga sama Banser. Memang tidak semua Banser seperti ini, tapi kita bisa melihat di lapangan bahwa orang-orang Banser ini menjaga Gufron. Karena nanti Banser banyak di dunia, itu Banser yang di Jawa, beda lagi dengan Banser yang di Kalimantan, beda lagi sama Banser di Bali. Ketika edukasi seperti ini dibenturkan dengan organisasi, seolah-olah kebenaran menjadi salah. Ajakan untuk taat pada Al-Quran dan As-Sunnah jadi salah. Kita harus nyebut oknum. Ya, oknum Banser, oknum Banser. Oknum Banser yang satu joget sana-sini, jingkrak sama biduan, nyawer-nyawer. Oknum yang satu lagi jagain gereja. Oknum yang satu lagi menjaga biksu. Saking banyaknya oknumnya. Saya di sini hanya ingin mengajak kalian berpikir, mengajak kalian untuk merenung, bukan untuk adu otot. Tidak ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan otot. Semoga kalian bisa berpikir. Ini juga untuk membantah statement atau fatwa dari Gus Reza bahwa orang bisa masuk surga dengan cara menjaga ulama. Enggak. Orang masuk surga dengan cara apa? Tunduk dan patuh di Al-Quran dan As-Sunnah. Menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangannya. Bukan dengan cara taat kepada ulama. Karena ulama-ulama di akhir zaman ini banyak yang menyimpang. Ada oknum kiai yang cabul, oknum Gus yang begini begitu, oknum Habib yang begini begitu. Ya, banyak. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akidah. Jadi mari kita berpikir. Agar apa? Agar ke depan kita bisa faham seperti apa pendidikan agama yang sebenarnya. Jangan terus-terusan umat ini didoktrin penyakit fanatisme. Jangan.